Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله, kepada jamaah yang hadir yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan Allah dari berbagai macam malapetaka. Ikhwani fid din, a'azakumullah, sebagai muqaddimah ini saya akan bawakan yang berkaitan dengan masalah sebab berkurangnya iman. Ini sudah pernah saya sampaikan, cuma ada satu poin yang perlu ditegaskan berkaitan dengan al-ghaflah, yaitu kelalaian. Banyak manusia yang lalai, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencela tentang kelalaian. Arti ghaflah itu lalai, kelupaan yang disengaja. Ghaflah itu kelalaian atau kelengahan, lengah. Allah Ta'ala dalam banyak ayat itu mencela tentang kelalaian, dan lalai ini termasuk akhlak yang tercela. Wa ammal ghaflatu faqad dhammaha Allah fi kitabih wa akhbara annaha khuluqun dhamimun من أخلاق الكافرين والمنافقين وحذر منها سبحانه أشد التحذير. Adapun ghaflah, sesungguhnya Allah telah mencela dalam Al-Quran, dan Allah mengabarkan bahwa ini merupakan akhlak yang tercela dari akhlak orang-orang kafir dan munafikin. Dan Allah betul-betul mengancam dengan keras tentang ghaflah ini. Jadi ghaflah ini kelalaian yang disengaja atau lupa yang disengaja, karena dia tidak menjaga dan tidak menyadari gitu. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Al-A'raf
di ayat 179 Allah berfirman, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun." Sungguh kami telah sediakan bagi neraka jahanam, arti kami telah sediakan bagi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Allah menyebut dengan kalimat katsir, kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka punya hati tapi tidak memahami. Mereka punya mata tapi mereka tidak melihat kebenaran. Mereka punya telinga tapi mereka tidak mendengarkan kebenaran. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Allah menyebutkan di sini mereka adalah orang-orang yang lalai. Jadi Allah menyediakan neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini. Dan Allah utus para rasulnya dan Allah turunkan kitab-kitabnya. Mereka tidak berusaha untuk memahami. Dan mereka punya penglihatan tapi mereka tidak melihat kebenaran. Mereka punya pendengaran tapi mereka tidak mendengar. Artinya tidak berusaha untuk mendengarkan kebaikan. Mereka punya pendengaran tapi tidak digunakan untuk mendengarkan kebaikan. Mereka seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Dan mereka adalah orang-orang yang lalai. Makanya penyesalan orang-orang kafir di hari kiamat itu Allah sebutkan di dalam surah Al-Mulk, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Orang kafir berkata, kalau seandainya dulu waktu di dunia kami mendengar dan kami berakal, kami enggak termasuk penghuni neraka. Mereka punya akal, mereka punya pendengaran, tapi enggak digunakan untuk memikirkan kebaikan, untuk memahami kebenaran dan mengamalkannya, dan juga untuk mendengarkan kebenaran dan mengamalkannya. Mereka enggak gunakan itu. Mereka menyesal. Kemudian juga Allah menyebutkan di dalam surah Yunus di ayat 92, wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Sesungguhnya kebanyakan dari manusia lalai tentang ayat-ayat kami. Ya, tentang ayat-ayat Allah ini ada ayat yaitu Al-Quran, ada ayat kauniyah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang disuruh kita untuk melihat tanda kekuasaan Allah agar bertambah iman kita dan kemudian juga kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Dan Allah menyebutkan di dalam surah Yunus juga di awal-awal di ayat yang ke-7 dan ke-8 Allah menyebutkan innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya wa atma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak berharap untuk bertemu dengan kami dan mereka rela dengan kehidupan dunia dan mereka senang dan tenang dengan kehidupan dunia ini. Dan mereka adalah orang-orang yang lalai dari ayat-ayat kami. Mereka itu tempat tinggalnya di neraka dengan sebab apa yang mereka telah usahakan. Jadi Allah menyebutkan bahwa mereka ini lalai tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman itu ketika didatangkan, dijelaskan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, dia menerima kemudian mengamalkan.
Dan banyak orang yang lalai, manusia lalai. Allah juga menyebutkan dalam surah Ar-Rum di ayat 7. Allah berfirman, "Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun." Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 7, mereka tahu yang zahir dari kehidupan dunia ini, tapi mereka lalai dari kehidupan akhirat. Kalau dunia, mereka tahu semuanya ilmu tentang dunia, mereka kuasai, tapi tentang akhirat nggak tahu. Tentang kalimat la ilaha illallah mereka nggak tahu. Tentang rukun dari la ilaha illallah mereka nggak tahu. Tentang konsekuensi bagaimana melaksanakan la ilaha illallah mereka tidak tahu. Tentang makna syahadat Muhammad Rasulullah SAW tidak tahu apa konsekuensinya. Kalau soal kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, wajib mencintai. Dan gak beriman seorang kalau tidak mencintai Nabi Muhammad SAW. Tapi bagaimana konsekuensi cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Soal wudu, mereka gak tahu bagaimana wudu. Soal solat, mereka gak tahu bagaimana solat. Ya soal akhirat, mereka lain. Kalau soal dunia, mereka menguasai semuanya, ilmunya. Tapi akhirat gak tahu sama sekali. Nah sudah demikian mereka gak tahu, tidak mau belajar, tidak mau nuntut ilmu, tidak mau memahami Al-Quran, tidak mau memahami As-Sunnah. Ini orang yang lalai, orang-orang yang lalai. Dia tahu dirinya tidak tahu, dirinya bodoh, dirinya tidak tahu agama, tapi nggak mau belajar. Ini orang yang seperti ini, orang yang bodoh dan sombong. Bodoh dia nggak tahu, tapi sombong, nggak mau dia menerima kebenaran. Maka antum perhatikan, Allah selalu ingatkan dalam Al-Quran agar kita tidak lalai. Seperti Allah menyuruh kita untuk berzikir. Di akhirnya Allah sebutkan jangan lalai. Antum lihat dalam surah Al-A'raf ayat 205. "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin." Dalam surah Al-A'raf ayat 205. "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin." Dan sebutlah Rabbmu dalam dirimu. Artinya hendaklah kalian berzikir dengan merendahkan hati kalian dan dengan suara yang perlahan, tidak keras. Berzikir itu dengan suara yang perlahan, tidak keras. Khifatan wa dunal jahr, dan tidak keras. Minal qaul, dari perkataan, artinya kita zikir itu enggak boleh dengan suara yang keras, dilarang oleh Rasulullah SAW. Harus dengan suara yang perlahan. Bil ghudwi wal asal, di waktu pagi dan petang. Wala takum minal ghafilin, dan jangan kalian termasuk orang-orang yang lalai. Anda perhatikan di sini Allah menyebutkan disuruh kita berzikir kepada Allah. Kalau soal berzikir, kita diperintahkan oleh Allah kalau untuk zikir sebanyak-banyaknya. Seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Ahzab, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila." Orang yang beriman berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepada Allah pada waktu pagi dan petang. Untuk zikir disuruh kita berzikir sebanyak-banyaknya. Tapi zikir dengan kita ingat, artinya ingat dengan hati kita. Kita berzikir dengan lisan kita. Jadi berzikir itu harus dilafadzkan dengan lisan kita, dan hati kita ingat kepada Allah. Kemudian anggota tubuh kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan. 3 itu. Zikir dengan lisan kita, kemudian hati kita ingat kepada Allah, kemudian anggota tubuh kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhkan apa yang Allah larang. Dan berzikir di dalam diri kita dengan tunduk, dengan rendah hati, dan juga dengan suara yang perlahan, tidak keras. Nggak ada berzikir dengan keras, apalagi pakai loudspeaker. Baca la ilaha illallah dengan loudspeaker sekeras-kerasnya. Berzikir masing-masing. Dari zaman Nabi SAW orang berzikir masing-masing, nggak ada zikir berjamaah. Tidak ada dari zaman Nabi SAW. Sahabat, tabi'in, dan juga a'immah al-mujtahidin, nggak ada. Dan juga dengan suara yang perlahan, tidak keras.
Maka Nabi ketika ada sahabat-sahabat yang bersuara keras ketika berzikir, irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba innakum tad'una sami'an qariba. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi kepada sahabat, kasihan diri kalian, kasihani diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak memanggil zat yang tuli dan bisu, tidak. Kalian berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah yang Maha mendengar dan dekat dengan kalian. Mendengar dan dekat dengan kalian. Sami'an qariba. Jadi suruh zikir dengan suara yang perlahan, tidak dengan suara yang keras, tidak. Kemudian disuruh kita bertasbih di waktu pagi dan petang, wala takumil ghafilin. Jangan jadi orang yang lalai. Artinya zikir ini nggak boleh kita tinggalkan dalam semua keseharian kita. Di waktu pagi, siang, sore, malam, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lalai. Ada orang yang tahu tentang keutamaan zikir, dia tinggalkan zikir itu. Zikir pagi, baca. Zikir pada sholat, baca. Ada urusan, ada kepentingan, zikir dulu, nggak lama. Paling 10 menit paling lama zikir itu. Tapi kenapa dia terburu-buru? Jadi zikir tetap. Seperti pada pekan yang lalu saya ingatkan juga tentang baca Al-Quran. Baca Al-Quran gak lama kita. Antum baca minimal sehari 1 juz. Yang menyuruh minimal sehari 1 juz siapa? Siapa? Rasulullah SAW. Iqra'ul Quran fi syahr, baca Al-Quran 1 bulan, maksudnya hatamkan Quran 1 bulan. Rasul yang suruh. Kalau mampu 20 hari, kalau mampu 15 hari, kalau mampu 10 hari, kalau mampu lagi seminggu, tapi jangan kurang dari seminggu, dari sepekan, kata Rasulullah SAW. Wala tazid ala dzalik. Harus disuruh kita baca Al-Quran. Ketika kita nggak baca, sekarang saya mau tanya kepada antum, Al-Quran termasuk zikir atau bukan? Al-Quran termasuk zikir atau bukan? Zikir. Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-dzikra, yaitu Al-Quran, dan kami yang akan menjaga Al-Quran. Al-Quran termasuk zikir. Baca Al-Quran tiap hari, jangan tinggalkan. Jangan jadi orang yang lalai, tahu tentang Al-Quran, tahu tentang keutamaannya. Bahkan dia akan memberikan syafaat di hari kiamat. Dalam hadis yang sahih riwayat Muslim bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran karena aku akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya pada hari kiamat. Apa semua urusan kita ini lebih penting daripada baca Al-Quran? Hatta antum mengajar, antum baca kitab-kitab para ulama salaf, tetap baca Al-Quran. Jangan tinggalkan baca Al-Quran. Quran tetap harus dibaca. Setiap hari baca Al-Quran. Sesibuk apa antum? Antum orang paling sibuk, tetap baca Al-Quran. Nabi Muhammad SAW orang yang paling sibuk di muka bumi ini, tapi tetap baca Al-Quran. Para sahabat juga demikian. Justru yang melalaikan orang dari baca Al-Quran, para sahabat itu amal yang soleh, yang utama juga. Seperti yang sudah saya sampaikan, bagaimana perkataan Khalid bin Walid, Saifun min suyufillah radhiyallahu anhu arda, laqad mana'ani kathiran minal qiraati al-jihadu fi sabilillah. Sesungguhnya banyak mencegah aku untuk membaca Al-Quran, jihad di jalan Allah. Yang menghalangi Khalid bin Walid radhiyallahu arda untuk membaca Al-Quran apa? Jihad, puncaknya agama. Sekarang kaum muslimin menghalangi dia berzikir, baca Al-Quran apa? HP, itu. Pekerjaan, dunia, permainan, apa aja semuanya yang menghalangi dia untuk membaca Al-Quran. Maksudnya kita nggak boleh seperti itu, orang beriman. Jangan lalai. Allah mengatakan, wa takumil ghafilin, jangan kalian lalai. Jangan, berzikir terus siang dan malam. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan di dalam kitabnya, Miftah dari Sa'adah, di juz yang pertama, kata beliau begini, dalam kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang wafat tahun 751 Hijriah, di dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah di juz yang pertama,
Kata beliau begini, anna a'zamal asbabi allati yuhramu biha al-'abdu khairad dunya wal akhirah wa ladzatan na'imi fid daraini wa yadkhulu 'alaihi aduwwuhu minha huwal ghaflatu, ghaflah al-mudadda lil ilmi wal kasal al-mudadda lil iradati wal azima. Hadzani aslu bala'il abdi wa hirmanihi manazil as-su'ada wa huma min adamil ilmi. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim, sesungguhnya sebab yang paling besar yang terhalang seorang hamba dari kebaikan dunia dan akhirat, terhalang seorang hamba dari kebaikan dunia dan akhirat, dan juga terhalang dari mendapatkan kelezatan nikmat di dua tempat, maksudnya dunia dan akhirat. Dia terhalang mendapatkan kelezatan nikmat di dua tempat, yaitu dunia dan akhirat, dan juga masuk padanya musuhnya. Kalau musuhnya anak Adam apa? Setan. Masuk musuhnya. Itu disebabkan karena apa? Ghaflah, lalai. Jadi sebab yang terhalang seorang hamba dari kebaikan dunia dan akhirat, kelezatan nikmat di dua tempat dunia dan akhirat, dan masuk musuhnya ke dalamnya, ke dalam dirinya, ke dalam hatinya, yaitu lalai yang bertentangan dengan ilmu. Lalai. Makanya seorang talibul ilm gak boleh lalai. Apalagi dia seorang dai, seorang ustadz gak boleh lalai. Orang awam gak boleh lalai. Seorang pelajar penuntut ilmu seperti antum gak boleh lalai. Apalagi dia sebagai seorang dai. Dia harus sadar apa yang wajib yang harus dilakukan. Kita yang harus kita ingat, Ibnu Qayyim juga menyebutkan dalam kitab yang lain tentang kewajiban waktu. Apa sekarang yang harus kita lakukan? Yang besok sudah berlalu. Yang lalu sudah berlalu. Yang besok kita nggak tahu apa. Yang akan datang kita nggak tahu. Yang akan datang kita nggak tahu. Sekarang kita adalah hari ini. Kewajiban kita hari ini. Apa yang harus kita kerjakan? Jangan nanti saya mau baca Quran, insya Allah besok juga bisa. Lusa juga bisa. Nggak bisa. Sekarang ada waktu, sekarang baca. Sekarang ada kitab, kita baca, sekarang baca. Sekarang ada amal soleh, kita lakukan sekarang. Nggak bisa besok, nggak bisa lusa. Yang kemarin sudah berlalu, yang kemarin. Yang sekarang hari ini kita. Apa kewajiban kita? Jadi orang tahu tentang kewajiban itu, cuma dia nggak laksanakan. Ini namanya apa? Lalai. Tahu keutamaan zikir pagi dan petang, tahu dia. Tahu keutamaannya, dia nggak baca, itu lalai namanya. Tahu nih Al-Quran harus dibaca, dan ada waktu hatta 10 menit dia nggak baca, ini lalai namanya. Ada tahu orang tuanya butuh bantuan dia, sekarang orang tuanya butuh bantuan, dan dia lihat orang tuanya kerja yang harus dibantu, dia nggak bantu, itu lalai namanya. Ada tetangga kita orang miskin yang nggak punya apa-apa, yang dia lapar, yang mesti kita kasih makanan, tahu kita dia lapar susah, kita nggak bantu, itu lalai namanya. Dan itu dosa, bukan nggak dosa, dosa. Antum tahu kewajiban antum melaksanakan, antum dosa. Antum tahu antum waktunya tengah malam bangun, antum nggak bangun. Bagaimana orang thalibul ilm nggak bangun? Padahal antum lihat para sahabat masih remaja aja nggak tinggalkan. Ibnu Umar cemas sekali loh. Bermalam di Rasulullah SAW, Ibnu Umar. Kemudian nggak bangun sholat malam. Rasulullah SAW sholat malam, Hafsah sholat malam, radhiyallahu anha. Ibnu Umar nggak bangun. Sampai Nabi bersabda SAW dalam hadits yang sahih dari Bukhari Muslim, "Ni'mar rajulu Abdullah, law kana yusalli bil lail." Sebaik-baik orang adalah Abdullah kalau seandainya dia sholat malam. Orang itu adalah orang baik kalau dia sholat malam. Kalau yang wajib udah jelas pasti yang wajib 5 waktu. Sholat malam. Sejak dengar hadis itu nggak ditinggalkan sampai akhir hayatnya oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Hatta terjadi apa aja tetap dikerjakan. Antum ingat itu. Jangan jadi orang lalai.
Antum tahu keutamaan sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, antum tahu. Tapi karena kerjaan, karena yang lain, antum tinggalkan. Ini lalai namanya. Antum di situ ketika meninggalkan sholat sunat rawatib, betul sunnah, yang hilang apa di situ? Yang hilang ketika antum tidak kerjakan, yang hilang apa? Ganjaran dan pahala. Yang Nabi jamin dengan kita mengerjakan 12 rakaat itu dijamin dengan apa? Surga. Salat malam juga demikian, Nabi mengatakan wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Salatlah di waktu malam, di saat manusia sedang tidur semuanya, kamu akan masuk surga dengan sejahtera. Begitu sedekah dan yang lainnya, antum tahu keutamaan itu. Keutamaannya setiap hari. Bukan hari Jumat aja, sekarang sedekah Jumat. Tiap hari sedekah. Yang menyuruh demikian siapa? Rasulullah SAW. Sampai Nabi bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fi illa malakani yanzilani fayaqulu aduma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, ini riwayat Bukhari wa Muslim. Kata Nabi SAW, tidaklah setiap hari, setiap pagi 2 malaikat turun. Yang satu berkata, "Ya Allah, gantikan orang yang infak hari ini." Yang berkata, "Ya Allah, hancurkan orang tidak infak hari ini." Setiap hari itu yang Nabi suruh. Tidak dikhususkan pada hari Jumat atau yang lainnya. Setiap hari sedekah itu. Begitu juga yang lainnya, amal-amal yang lainnya. Makanya ketika dia lalai, maka dia terhalang dari apa? Dari ilmu. Yang kedua, dua sebab. Yang kedua, kasal, malas. Yang bertentangan dengan keinginan yang kuat, dengan kemauan yang keras. Ini dua ini bala ini. Kata Ibnu Qayyim, yang menghalangi manusia dari kebaikan dunia akhirat dan kelezatan nikmat dunia akhirat, yaitu apa? Yang pertama lalai, yang kedua malas. Nabi berlindung kepada Allah dari sifat malas. Dia tahu itu kewajibannya, dia tahu amalan itu baik, tapi dia nggak kerjakan, malas. Baca Quran, dia tahu keutamaannya, tapi dia nggak mau baca, malas. Baca buku malas, baca kitab malas, mengamalkan amal sunnah malas. Ini malas. Dan malas ini Nabi berlindung. Orang seperti ini, kata Nabi SAW tentang dua ini, kata Ibnu Qayyim tentang al-ghaflah wal kasal, hadani aslu bala'il abdi. Hadani aslu bala'il abdi. Wa hirmani manazil su'ada. Dua ini, lalai dan malas, merupakan pokok bencana bagi seorang hamba dan terhalangnya dia dari kedudukan orang-orang yang bahagia. Bencana dan dia terhalang dari apa? Kedudukan orang-orang yang bahagia. Wa huma min adamil ilmi. Dan keduanya disebabkan karena dia tidak berusaha untuk menuntut ilmu. Dan lalai itu bertentangan dengan ilmu dan menafikan ilmu. Kemudian kata Ibnu Qayyim lagi, fal qalbu al-ghafil ma'wa syaitan. Hati yang lalai itu tempat bersarangnya setan. Itu. Hati yang lalai itu tempat bersarang setan. Fa innahu waswasun khannas. Karena setan itu suka membisikkan, waswas dan juga khannas, mencari peluang untuk melalaikan manusia, khannas. Sampai Nabi bersabda kepada istri-istrinya, wala taghfulna fatansayna rahmah. Jangan kalian lalai, nanti kalian akan lupa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, jangan lalai dan jangan malas. Nabi berlindung kepada Allah dari sifat apa? Malas. Itu. Al-kasal, nggak boleh malas. Seorang penuntut ilmu nggak boleh malas. Dia harus semangat.
semangat terus. Kita harus punya himmah aliyah, semangat dan cita-cita yang tinggi. Karena tujuan hidup kita adalah sorga, bukan dunia. Dunia nggak ada arti apa-apa. Itu perhatikan. Ya, ini sebagai muqaddimah, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lanjutkan kajian kita dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita sekarang masuk poin yang ke-9 ya. Iya, ke-8 sudah. Ya. Poin yang ke-44 dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita masuk dari yang ke-44 ini poin yang ke-9. Yaitu meyakini bahwa manusia bebas keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang mempunyai keyakinan bahwa sebagian manusia diberikan keleluasaan untuk keluar dari syariat atau ajaran Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Nabi Khidir dibolehkan keluar dari syariat Nabi Musa alaihissalam, maka ia telah kafir. Arti orang yang punya keyakinan seperti ini, dia telah kafir. Karena apa? Karena dia tidak melaksanakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia merasa bahwa dia sama seperti Nabi Khidir alaihi salatu wasallam. Ya beda. Gitu. Sebab Nabi Khidir diutus untuk kaumnya. Nabi Musa diutus juga untuk kaumnya. Beda dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad SAW diutus untuk siapa? Untuk semua manusia. Kalau Nabi Muhammad SAW diutus untuk semua manusia. Di dalam matannya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, man i'taqada anna ba'd an-nas yas'uhu al-khuruj 'an syari'ati Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama wasi'al Khadiru al-khuruj 'an syari'ati Musa alaihi salam fa huwa kafir. Jadi barang siapa yang meyakini bahwa sebagian manusia, jadi punya keyakinan bahwa sebagian manusia diberikan keleluasaan untuk keluar dari syariat atau ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi Khidir dibolehkan keluar dari syariat Nabi Musa alaihissalam, maka ia telah kafir. Kenapa? Karena seorang nabi di sini lianna fi hadza taqdibun bi syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati hiya syari'atun lil alamin wa qad bu'itha sallallahu alaihi wasallam ilaihim ajma'in wa kana man qablahu yub'atsu fi qaumi khassatan. Ini dalam syarahnya. Wa huwa sallallahu bu'itha fin nasi 'ammatan kama jaa fi sahihaini wa kana an-nabiy sallallahu yub'atsu ila qaumi khassatan wa bu'ithu ila an-nasi 'ammatan, akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Jadi orang yang meyakini ada sebagian orang bisa keluar dari ajaran syariat Nabi Muhammad SAW, maka dia telah mendustakan syariat Nabi Muhammad SAW yang merupakan syariat untuk seluruh alam semesta, dan Nabi diutus untuk seluruh manusia. Yang nanti akan dibawakan ayatnya di bawah itu. Adapun nabi-nabi sebelumnya diutus untuk kaumnya saja, sedangkan Nabi Muhammad itu untuk seluruh manusia. Dan nabi-nabi diutus untuk kaumnya saja, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Ini hadis sahih dari Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian untuk perhatikan lagi, karena seorang nabi diutus secara khusus kepada kaumnya, maka tidak wajib bagi seluruh manusia untuk mengikutinya. Adapun nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus kepada seluruh manusia secara kafah, menyeluruh. Maka tidak hal bagi manusia untuk menyelisih dan keluar dari syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 158, qul ya ayuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sungguhnya aku utusan Allah bagi kalian semuanya. Allah juga berfirman dalam surah Saba ayat 28,
"Wama arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Allah juga berfirman dalam surah Al-Anbiya di ayat 107, "Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Allah juga berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 83, "Afa ghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi wa karhan wa ilaihi yurja'un." Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah, padahal apa yang langit dan di bumi berserah diri kepadanya, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Jadi agama yang dipilih agama Islam, yang mereka wajib untuk masuk ke dalam agama Islam. Dan setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, tidak ada agama lagi kecuali agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka seluruhnya harus masuk ke dalam agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti sabda Nabi SAW, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, "Demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, tidaklah mendengar aku diutus siapa saja, apakah dia Yahudi atau dia Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka." Ketika dia tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Nabi-nabi yang lain, seandainya mereka hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, mereka wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana di hadis antum lihat di bawahnya, "Wallahi law anna Musa hayyan lama wasi'u illa tiba'i." Demi Allah, jika seandainya Nabi Musa itu hidup di tengah-tengah kalian, niscaya tidak ada keluasan baginya kecuali ia wajib mengikuti syariatku. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Anda perhatikan tentang bahwa Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia. Itu Anda lihat di halaman 248. Di halaman 248 pembahasan poin ke-23 tentang iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli, nusirtu bi ru'bi masirata syahrin, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salah falyusalli, wa uhillat liyal ghanaimu wa lam tahilla li ahadin qabli, wa u'titu syafa'ata, wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassatan wa bu'itsu ila nasi 'ammatan." Aku dianugerahi 5 perkara yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun dari rasul-rasul sebelumku. Yaitu yang pertama, aku diberikan pertolongan dengan takutnya musuh mendekati aku dari jarak sebulan perjalanan. Yang kedua, dijadikan bumi bagiku sebagai tempat sholat dan bersuci untuk tayamum. Maka siapa saja dari umatku yang mendapati waktu sholat, maka hendaklah ia sholat. Yang ketiga, dihalalkan rampasan perang bagiku dan tidak dihalalkan kepada seorang nabi pun sebelumku. Yang keempat, dan aku diberikan kekuasaan memberikan syafaat dengan izin Allah. Itu syafaat nanti pada hari kiamat. Jadi syafaat al-uzma. Yang kelima, ini yang jadi syahid dalam bab ini, pembahasan ini, yaitu nabi-nabi diutus hanya untuk kaumnya saja, sedangkan aku diutus untuk seluruh umat manusia. Hadis ini sahih dari Bukhari, Muslim, dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Jadi nabi diutus untuk seluruh manusia. Adapun Nabi Khidir
itu nggak diutus dia, artinya Nabi Khidir nggak diutus untuk Nabi Musa nggak diutus untuk Nabi Khidir. Jadi keduanya masing-masing. Seperti disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Syekhul Islam Ibn Taimiyah pernah menjelaskan tentang masalah ini yang berkaitan tentang orang-orang yang mengatakan bahwa dia bisa keluar dari syariat Nabi Muhammad. Ini dari kelompok Tarekat Sufiyah. Dan mereka membagi lagi, ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada ma'rifat. Kalau sudah sampai kepada hakikat ma'rifat, nggak ada kewajiban sholat, nggak ada kewajiban ini. Ini kufur, ini kufur. Makanya disebutkan di sini meyakini bahwa manusia bebas keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, maka dia kafir. Ini pembatal yang ke-9 ini. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kata beliau tentang masalah Nabi Musa dengan Nabi Khidir, kata beliau telah tetap dalam Sahih Bukhari Muslim, Innal Khadira qala lahu ya Musa inni ala ilmin min ilmillahi allamanihi Allahu la ta'lamu wa la anta ala ilmin min ilmillahi allamakahu Allahu la a'lamuhu. Kata Khidir berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya aku berada di atas ilmu dari ilmu Allah yang Allah mengajarkan aku yang kau tidak tahu, dan engkau di atas ilmu yang Allah ajarkan kepadamu yang aku tidak tahu. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Artinya Nabi Khidir berkata bahwa engkau berada pada Nabi Musa di atas ilmu yang aku nggak tahu. Jadi aku di atas ilmu yang kau nggak tahu, dan engkau di atas ilmu yang aku tidak tahu. Itu. Makanya dakwanya Khidir khusus, dakwanya Nabi Musa juga khusus. Itu. Adapun orang yang keluar, yang mengatakan bahwa dia boleh keluar, wa man sawagha hada wa aw i'taqada anna ahad min khalqi az-zuhat wal 'ubad aw ghayr lahu al-khuruj an da'wati Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mutaba'ati fa huwa kafirun bi ittifaqil muslimin. Wa dalailu hadha min al-kitabi wa sunnati akthar min an tudhkara huna. Ini dalam Majmu' Fatawa Syekhul Islam juz yang ke-11. Barang siapa yang membolehkan ini atau berkeyakinan ada seorang dari makhluk ini, apakah dia zuhad, orang-orang yang zuhud, atau ahli ibadah, atau selain mereka, boleh keluar dari dakwahnya Nabi Muhammad SAW dan tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad, maka dia kafir dengan kesepakatan kaum muslimin. Dan dalil ini banyak sekali dalam Al-Quran dan Sunnah untuk disebutkan. Syekhul Islam sudah menyebutkan bahwa ini kafir. Dan gak ada orang bahwa dia punya sendiri khusus, yang orang gak punya demikian, artinya dia punya kekhususan dalam agama ini. Ini gak benar. Kita lihat orang-orang yang terbaik dari umat ini, generasi yang terbaik, semuanya mereka mengikuti siapa? Nabi Muhammad. Gak ada yang keluar satupun juga. Kita lihat lagi, ada pembahasan di buku ini di poin yang ke-51. Di poin yang ke-51 tentang pernyataan hakikat dan ma'rifat, hakikat dan syariat. Karena awalnya dari sini orang-orang tarekat Sufiyah itu bahwa dia menganggap kalau sudah sampai kepada hakikat ma'rifat udah nggak perlu lagi sholat, puasa dan yang lain nggak perlu lagi. Dia nggak ikut sholat berjumat di masjid, nggak ikut. Kalau ditanya sholatnya di mana, di Mekah kata mereka. Dan ini udah umum, orang tahu semuanya. Dia nggak sholat.
Ini mereka sudah keluar dari syariat Nabi Muhammad, kafir. Seperti ini. Jadi pembagian istilah tarekat, syariat, hakikat dan marifat adalah istilah yang baru, istilah yang muhdats, istilah yang bid'ah, yang diadakan oleh kaum sufi. Yang dimaksud hakikat untuk mereka adalah kedudukan seorang yang telah mencapai makom, kedudukan tertentu, sehingga dengan makom itu dapat menggugurkan kewajiban syariat Islam. Sedangkan syariat adalah istilah untuk kedudukan orang awam yang masih melaksanakan kewajiban syariat Islam. Istilah ini pada hakikatnya dapat membatalkan dan menggugurkan ajaran agama Islam, sehingga dapat mengeluarkan orang itu dari Islam dengan keyakinannya. Hal itu berarti telah meninggalkan ajaran Islam yang hak. Dan pembagian ini pembagian yang beda, yang muhdats, yang tertolak. Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa beramal tanpa adanya tuntunan dari kami, maka amal tersebut tertolak. Hadis ini sahih riwayat Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Dalam Islam tidak ada tarekat, jalan selain jalan yang telah dilalui oleh Rasulullah SAW. Tidak ada hakikat selain hakikat yang dibawa oleh beliau SAW, dan tidak ada syariat kecuali syariat beliau SAW. Begitu juga tidak ada keyakinan melainkan keyakinan yang beliau yakini. Tidak ada seorang pun yang dapat menemui Allah Subhanahu wa taala, mencapai keridhaannya, surga dan kemuliaannya, melainkan hanya dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW secara lahir dan maupun batin. Barang siapa yang belum membenarkan apa yang beliau SAW kabarkan dan tidak konsekuen dalam mentaati apa yang beliau perintahkan, baik itu berkaitan dengan amalan batin yang terdapat di hati ataupun amalan lahir yang dilakukan oleh tubuh, maka ia belum dapat menjadi mukmin sejati, apalagi menjadi wali Allah, meskipun ia memiliki kemampuan luar biasa bagaimanapun wujudnya. Kemudian disebutkan oleh Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi rahimahullah yang wafat tahun 264 Hijriah. Dia pernah menyatakan, aku berkata kepada Imam Syafi'i rahimahullah, aku mendengar sahabat kita Al-Laits bin Sa'ad rahimahullah menyatakan bahwa apabila kita melihat seorang yang bisa berjalan di atas air, janganlah kita langsung menganggapnya sebagai wali Allah sebelum kita mengukur amalannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Imam Syafi'i rahimahullah menanggapi ucapannya itu kurang. Lalu beliau menambahkan, bahkan jika kalian menyaksikan seorang dapat berjalan di atas air atau terbang di udara sekalipun, jangan kalian menganggapnya sebagai wali sebelum kalian mengukur amalannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ini sudah dijelaskan oleh para ulama terdahulu tentang masalah ini. Kemudian antum lihat di halaman 427. Halaman 427. Barang siapa yang berkeyakinan bahwa dirinya bersama Rasulullah SAW dapat disejarkan dengan posisi Nabi Khidir alaihi salatu wassalam dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, atau ia berpendapat bahwa hal tersebut mungkin berlaku bagi salah seorang di antara manusia, maka orang itu harus memperbarui Islamnya kembali dan mengucapkan syahadat kembali dengan benar, karena ia telah keluar dari agama Islam secara mutlak dan tidak mungkin digolongkan menjadi wali-wali Allah, tetapi justru ia tergolong dari wali-wali syaitan. Jadi konteks ini adalah membedakan antara siapa yang zindik dan siapa yang lurus. Disebutkan dalam kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah. Jadi tidak ada seorang pun yang keluar dari ajaran Nabi Muhammad SAW, tidak boleh. Semua wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Siapapun dia orangnya, apakah dia orang awam, dia penuntut ilmu, dia seorang ustadz, kiai, habib, atau dia seorang imam, seorang syekh, seorang wali, tetap wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh keluar. Kalau dia keluar, berarti dia kafir, keluar dari agama Islam ini. Sekarang kita masuk yang ke-10. Yang ke-10, berpaling dari agama Allah Ta'ala, tidak mempelajarinya dan tidak beramal dengannya. Ini Al-Ashir dalam matanya disebutkan
al-i'radu an dinillah la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Dia berpaling dari agama Allah, dia tidak belajar dan tidak mengamalkannya. Yang dimaksud dari berpaling yang termasuk pembatal dari pembatal keislaman adalah berpaling dari mempelajari pokok agama yang seorang dapat dikatakan muslim dengannya, meskipun ia bodoh terhadap perkara-perkara agama yang sifatnya terperinci. Karena ilmu terhadap agama secara terperinci terkadang tidak ada yang sanggup melaksanakan kecuali para ulama dan para penuntut ilmu. Allah berfirman, "Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun." Namun orang-orang kafir berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka. Dalam surah Al-Ahqaf ayat 3. Kemudian Allah berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 22 yang dijadikan dalil oleh muallif, oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari ayat ini, yaitu surah As-Sajdah ayat 22. Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma arada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabbnya kemudian dia berpaling darinya? Sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa. Allah juga berfirman dalam surah Thaha di ayat 124, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit dan kami akan mengumpulkannya pada kiamat dalam keadaan buta. Penjelasan tentang yang ke-10 ini dalam syarahnya, ini ada berapa syarah tentang syarah Nawaqidul Islam. Di dalam syarah yang disyarah oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau menjelaskan tentang syarah yang ke-10 ini. Kata beliau, ayyakunu mu'ridan tamaman an dinillah wa hadha min anwa'il kufri wa yusammi ahlul ilmi kufrul i'rad. Wa qala ahlul ilmi fi bayanihi idza adima fil insani al-aslu alladhi yadkhulu bihi fil Islam wa a'rada anhu bil kulliyah la yata'allamu wa la ya'malu. Sini disebutkan yang dimaksud berpaling ini yaitu berpaling secara keseluruhan dari agama Allah. Dia masuk Islam tapi dia berpaling dari agama Allah secara keseluruhan. Dia enggak belajar dan dia tidak mengamalkan. Cuma yang ada bagi dia hanya apa? KTP-nya Islam. Gak pernah belajar, gak pernah ngamalkan juga. Sholat ditinggalkan, puasa ditinggalkan, dan yang lain ditinggalkan, gak mengamalkan. Maka ini termasuk dari macam-macam kufur, dinamakan oleh ahlul ilmi dengan kufrul i'rad. Kufur i'rad. Kita udah pernah bahas tentang al-kufru wa takfir. Itu ada namanya kufur i'rad. Di halaman 366 ketika membahas tentang kufrun akbar, itu ada yang ke-6 yaitu kufur i'rad. Yang ke-6 kufrul i'rad, arti kufur berpaling dia sama sekali. Di sini sebutkan kufur i'rad. Berkata ahlul ilmi, artinya para ulama, tentang penjelasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini rahimahullah, apabila seorang itu hilang pokok yang dia masuk dengannya ke dalam agama Islam dan dia berpaling secara keseluruhan, dia nggak mau belajar dan tidak mengamalkan Islam sama sekali, dia nggak amalkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Madarijus Salikin di juz yang pertama. Dalam kitabnya Madarijus Salikin di juz yang pertama, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa amma kufrul i'radi
fa an yu'rida bi sam'ihi wa qalbihi 'anil rasuli la yusaddiquhu wa la yukadzibuhu wa la yuwalihi wa la yu'adihi wa yusghi ilaihi ma jaa bihi al-battah. Kufur i'rad itu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu seorang berpaling dari pendengarannya, hatinya dari Rasulullah. Dia nggak mau dengar udah sabda Rasulullah. Dia nggak benarkan, dia juga nggak dustakan. Dia tidak membela dan dia tidak memusuhi. Dan dia tidak mau mendengar sama sekali apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tidak mau mendengar sama sekali yang dibawa Rasulullah SAW. Ini yang dikatakan kufur i'rad. Jadi yang ke-10 ini berkaitan dengan kufur i'rad. Berpaling sama sekali. Ada nggak orang yang nggak mau belajar, nggak mengamalkan Islam sama sekali, tapi KTP-nya Islam? Ada atau tidak? Banyak. KTP-nya Islam, nggak sholat, nggak puasa, nggak pakai jilbab, pokoknya nggak ibadah kepada Allah sama sekali deh. Tapi ngakunya dia apa? Islam. Jadi kalau orang udah seperti itu, ya lebih gampang dia untuk masuk pada agama yang lain. Kamu udah gak ngamalkan sama sekali. Dikatakan Islam, bagaimana, apa yang bisa dilihat dari Islamnya? Pokoknya agama, tiangnya agama yang pertama lah tauhid. Yang kedua apa? Sholat. Tiang agama, sholat itu. Ini gak sholat sama sekali, seumur hidup gak sholat. Ya bagaimana dikatakan dia Islam? Ini kufur i'rad. Dia nggak mau belajar, nggak mau dengarkan kajian, nggak mau tahu tentang Islam, nggak mau mengamalkan sama sekali. Itu yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim tentang kufur i'rad. Jadi ini 10 pembatal keislaman. Pembatal keislaman banyak, tapi dimasukkan oleh para ulama 10 yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan sebenarnya pembahasan tentang pembatal keislaman ada dibahas oleh para ulama dalam kitab Ahkamil Murtad atau Kitabur Riddah atau Kitabul Murtad. Dalam kitab-kitab fikih dibahas itu, yaitu kitab Ahkam Al-Murtad, kitab Ar-Riddah, kitab Al-Murtad. Seperti disebutkan dalam kitab Al-Mughni, disebutkan kitab Al-Murtad, tentang orang yang murtad dibawakan. Ini kita baca penjelasan terakhir ini. Inilah 10 pembatal keislaman yang disebutkan oleh para ulama. Yang mulia Al-Allamah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh hafizahullah taala ketika memulai syarah Nawaqidul Islam, beliau berkata, setiap muslim harus mengetahui bahwa membicarakan pembatal keislaman dan hal-hal yang menyebabkan kufur dan kesesatan termasuk dari perkara yang besar dan penting yang harus dijalani sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh berbicara tentang takfir dengan mengikuti hawa nafsu dan syahwat, karena bahayanya sangat besar. Jadi nggak boleh sembarang orang mengatakan bahwa dia telah batal Islamnya, nggak boleh. Jadi yang berhak mengatakan demikian ulama yang paham tentang masalah ini. Sesungguhnya seorang muslim tidak boleh dikafirkan dan dihukumi sebagai kafir kecuali sesudah ditegakkan dalil syar'i dari Al-Quran dan Sunnah. Istilahnya sudah ditegakkan apa di sini namanya? Hujjah. Sebab jika tidak demikian, orang akan mudah mengkafirkan manusia. Fulan kafir, ustadz ini kafir, syekh ini kafir. Nggak boleh dalam Islam. Dan menghukumi dengan kafir atau fasik dengan mengikuti hawa nafsu dan apa yang diinginkan oleh hatinya, sesungguhnya yang demikian termasuk perkara yang diharamkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Maka wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati. Tidak boleh melafadzkan ucapan atau menuduh seorang dengan kafir atau fasik kecuali apa yang telah ada dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sesungguhnya perkara takfir, menghukumi seseorang sebagai kafir, atau tafsiq,
menghukumi seorang sebagai orang fasik telah banyak membuat orang tergelincir dan mengikuti pemahaman yang sesat. Yang pertama kali pemahaman yang sesat ini siapa kelompok namanya? Khawarij. Pertama kali Khawarij. Dia mengkafirkan orang yang berbuat dosa besar, dikeluarkan dari Islam. Ini Khawarij. Makanya kita wajib hati-hati. Sesungguhnya ada sebagian hamba Allah yang dengan mudahnya mengkafirkan kaum muslimin hanya dengan suatu perbuatan dosa yang mereka lakukan atau kesalahan yang mereka terjatuh padanya. Maka pemahaman takfir ini telah membuat mereka sesat dan keluar dari jalan yang lurus. Jadi antum hati-hati itu. Meskipun kita sudah tahu bahwa orang ini mengerjakan perbuatan-perbuatan yang kufur, tapi jangan kita vonis kafir. Kecuali sudah ditegakkan hujjah dan dia paham tentang hujjah itu, ya kita serahkan kepada Allah Taala. Jangan kita menghukumi. Nanti terus tuh kalau orang sudah kena penyakit itu terus tuh. Pasti orang itu sesat nanti. Karena dia nafsu kan. Oh kamu nggak ini percaya, kafir kamu. Terdatang lagi orang lain, kafir. Terus seperti itu. Sampai nanti orang tuanya dikafirkan oleh dia. Orang tuanya dikafirkan. Dan itu banyak terbukti. Gitu. Dan saya pernah temui yang seperti itu dulu. 35 tahun yang lalu. Gitu. Saya pernah temui orang itu. Lantas kalau antum berpendapat seperti ini, orang tua antum bagaimana kafir? Kafir. La haula wala quwwata illa billah. Orang tua antum muslim yang dikafirkan. Ya karena itu keyakinan dia ketika enggak mengerjakan ini kafir, enggak mengerjakan kafir. Sampai orang tuanya dikafirkan. Jadi ini sesat ini. Makanya saya mengatakan di sini orang yang gampang-gampang menjatuhkan hukuman takfir telah membuat mereka sesat dan keluar dari lurus. Sesat udah. Keluar. Kau udah gampang mengkafirkan, awalnya mengkafirkan penguasa. Ntar sudah itu ulamanya dikafirkan. Habis ulamanya turun lagi ke bawah, ustadz-ustadznya dikafirkan. Udah semuanya khotib-khotib dikafirkan. Karena khotib semua udah kafir, sholat Jumat dia sendiri di rumah. Semua udah kafir, sendiri di rumah dia. Akhirnya nanti terakhir dia kafirkan dirinya. Bunuh diri dia. Itu terjadi yang seperti itu, terjadi. Seperti yang terjadi di Irak, gitu. Dia mengkafirkan orang, terakhir dia bunuh diri, gitu. Karena juga bingung dia. Artinya masa semua orang kafir? Kok dia sendiri yang Islam? Kan nggak mungkin. Gitu. Jadi ini setan udah membuat dia sesat. Itu namanya mengikuti apa? Khutuwati syaitan. Terus ikuti hawa nafsu dan mengikuti langkah-langkah syaitan. Untuk perhatikan lagi, Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, Muhammad bin Ali Asy-Syaukani yang wafat tahun 1250 Hijriah. Dia berkata, menghukumi seorang muslim keluar dari agama Islam dan masuk dalam kekufuran tidak layak dilakukan oleh seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir, melainkan dengan bukti dan keterangan yang sangat jelas, lebih jelas daripada terangnya sinar matahari di siang hari. Karena sesungguhnya telah ada hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan dari beberapa sahabat bahwa apabila seorang berkata kepada saudaranya wahai kafir, maka ucapan itu akan kembali kepada salah seorang dari keduanya. Dan pada lafaz lain dalam Sahih Bukhari Muslim dan selain keduanya disebutkan barang siapa yang memanggil seseorang dengan kekufuran atau berkata musuh Allah padahal ia tidak demikian, maka akan kembali kepadanya. Hadis tersebut menunjukkan tentang betapa besarnya ancaman dan nasihat yang besar agar kita tidak terburu-buru dalam masalah kafir mengkafirkan. Ini dalam kitabnya Sailul Jarrar Al-Mutadaffiq ala Hadaiqil Azhar di juz yang keempat. Tentang lafaz hadis ini antum lihat lafaznya di halaman 363 364. Antum lihat. Tentang lafaz hadis itu enggak boleh gampang-gampang menuduh orang muslim dengan kafir. Di halaman 363 364. Rasulullah SAW bersabda, ayyuma mri'in qala li akhihi ya kafir
faqad ba'a biha ahaduhuma in kana kama qala wa ila raja'at alaihi. Barang siapa mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka ucapan itu akan kembali kepada salah seorang dari keduanya. Apabila saudaranya itu seperti yang ia katakan, maka ia telah kafir. Namun apabila ia tidak, maka akan kembali kepada yang menuduh. Hadis sahih riwayat Muslim, Abu Awana, Ibnu Hibban dan Ahmad dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW juga bersabda, "Wa man da'a rajulan bil kufri aw qala aduwallah wa laysa kadzalik illa hara alaihi." Barang siapa yang menuduh kafir kepada seorang atau mengatakan wahai musuh Allah, sedangkan orang tersebut tidak demikian, maka tuduhan tersebut berbalik kepada dirinya sendiri. Hadis sahih Muslim dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an. Rasulullah SAW juga bersabda, "La yarmi rajulun rajulan bil fusuqi wa la yarmi bil kufri illa irtaddat alaihi illam yakun sahibu kadzalik." Tidaklah seorang menuduh orang lain dengan kefasikan atau kekufuran, melainkan tuduhannya itu akan kembali kepada dirinya jika orang yang tuduh tidak seperti yang ia tuduhkan. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Ahmad dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Jadi hati-hati, nuduh orang itu kafir, kalau enggak benar akan kembali kepada orang yang nuduh bahwa dia jadi kafir. Selanjutnya, pembatal keislaman yang disebutkan di atas adalah hukum yang bersifat umum. Maka tidak diperbolehkan bagi seorang tergesa-gesa dalam menetapkan bahwa orang yang melakukannya langsung keluar dari Islam. Sebagaimana yang terangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sesungguhnya pengkafiran secara umum adalah sama dengan ancaman secara umum. Wajib bagi kita untuk berpegang kepada kemutlaqan dan keumumannya. Adapun hukum kepada orang tertentu bahwa ia telah kafir atau dia masuk neraka, maka harus diketahui dengan dalil yang jelas atas orang tersebut. Karena dalam menghukumi seorang harus terpenuhi dahulu syarat-syaratnya serta tidak ada penghalangnya. Ini dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-12. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga berkata, syarat-syarat seorang dapat dihukumi sebagai kafir adalah dia mengetahui dengan jelas. Yang kedua, dilakukan dengan sengaja dan tidak ada paksaan. Sedangkan intifa'ul mawani, tidak adanya penghalang yang menjadikan seorang dihukum kafir, yaitu kebalikan dari syarat tersebut. Artinya dia tidak mengetahui, tidak sengaja, dan karena dipaksa. Ini dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-12. Bahkan Syekhul Islam pernah menghadapi tokoh-tokoh dari Ahlul Bid'ah yang perkataannya jelas kafir, bisa keluar orang dari Islam, tapi beliau tidak mengkafirkan. Karena hati-hati, orang Ahlus Sunnah itu sangat berhati-hati, karena Syekhul Islam sudah menyebutkan dalam bukunya, dalam kitabnya Minhajus Sunnah dan juga kitab yang lain, bahwa Ahlus Sunnah a'lamun nasi bil haq wa arhamum bil khalq. Bahwa Ahlus Sunnah itu orang yang paling tahu tentang kebenaran dan paling sayang kepada makhluk. Sayang. Bahwa orang kalau sudah dikatakan kafir, keluar dari Islam, otomatis dia bukan orang Islam lagi. Dia tidak boleh lagi bersama dengan istrinya, harus pisah dengan istrinya. Kalau dia meninggal, tidak boleh disolatkan. Kalau dia meninggal, tidak ada hak waris mewariskan. Kalau dia meninggal, enggak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin, harus pemakaman orang-orang kafir. Itu berat hukumannya. Itu. Dan ketika kita mengatakan orang itu kafir, kita sudah menetapkan orang itu tempatnya di mana? Neraka. Ini kejam yang seperti ini, kejam. Enggak sayang kepada kaum muslimin. Makanya kewajiban kita untuk hati-hati. Maka Syekhul Islam menyebutkan dalam Majmu' Fatawanya di juz yang ketiga, kata beliau begini, ma'anni daiman wa man jalasani ya'lamu dzalika minni anni min a'zamin nasi nahyan an yusaba muayyanun ila takfirin wa tafsiqin wa ma'siyatin illa idza ulima annahu qad qamat alaihi al-hujjatu ar-risaliyatu
allati man khalafaha kana kafiran taratan wa fasiqan ukhra wa 'asiyan ukhra wa anni uqarriru anna Allah qad ghafara li hadhihi al-ummati khata'aha wa dhalika ya'ummu al-khata' fi al-masail al-khabariyah al-qawliyah wal masail amaliyah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa di juz yang ketiga halaman 229. Sesungguhnya aku selalu, artinya aku senantiasa, dan orang-orang yang duduk bersamaku, artinya teman-teman aku yang biasa bersamaku, mengetahui itu dariku, bahwa aku adalah orang yang paling besar melarang, arti paling keras untuk melarang seseorang muslim dinisbatkan dia kepada kafir atau fasik atau maksiat, kecuali apabila sudah diketahui bahwa telah tegak atasnya hujjah risaliyah, maksudnya hujjah syar'iyah, sudah tegak bahwa perbuatan, kalau kamu lakukan perbuatan ini kamu kafir loh, atau kamu fasik gitu. Sudah tegak bagi dia dan dia paham tentang hujjah itu. Yang orang apabila menyalahi hujjah itu dia kafir, atau dia fasik, atau dia maksiat. Dan aku selalu sudah menetapkan, aku selalu uqarrir, selalu menetapkan, menjelaskan kepada umat ini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengampuni bagi umat ini kesalahannya. Yang demikian mencakup kesalahan dalam masail khabariyah al-qauliyah, artinya masalah usul, masalah i'tiqadiyah. Khabariyah al-qauliyah maksudnya masalah usul, al-ilmiyah, al-i'tiqadiyah. Wal masail al-amaliyah maksudnya al-masail al-furu'iyah. Kemudian juga beliau menyebutkan dalam kitabnya Ar-Raddu 'ala al-Bakri, kata beliau begini, walihada kuntu aqulu lil jahmiyati min al-hululiyah wan nufah alladhi nafau anna Allah ta'ala fawqa al-arshi lamma waqa'at mihnatuhum ana law wafaqtukum kuntu kafiran li'anni a'lamu anna qawlakum kufrun wa antum indi la takfurun li'annakum juhal. Wa kana hadha khitaban li'ulamaihim wa qudatihim wa syuyukhihim wa umaraihim wa aslu jahlihim wa kana hadha khitaban li'ulamaihim wa qudatihim wa syuyukhihim wa umaraihim wa aslu jahlihim syubuhatun aqliyatun hasrat liru'usihim fi qusurin min ma'rifatil manqulis sahih al-ma'qulis sarih al-muwafiq lahu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Ar-Raddu al-Bakri, oleh karena itu aku selalu mengatakan kepada Jahmiyah yang mereka menafikan sifat-sifat Allah, ini Jahmiyah. Para ulama telah sepakat al-Jahmiyah itu kuffar, Jahmiyah kafir, udah semua ulama sepakat. Tapi individu Jahmiyah itu tidak langsung dikafirkan, muayyan tidak langsung dikafirkan. Dan mereka menafikan sifat Allah, bahkan mereka menafikan Allah di atas arsy. Dan sekarang ada di Indonesia ini tokoh-tokoh yang menafikan Allah di atas arsy. Gitu. Tatkala sudah terjadi fitnah mereka, Syekh Utsman mengatakan, seandainya aku menyetujui ucapan kalian, aku sudah kafir. Kenapa? Aku tahu perkataan kalian kufur, sedangkan kalian di sisiku tidak kafir. Kenapa kalian tidak kafir? Kalian juhal. Ini Syekh Utsman mengatakan kepada siapa? Kepada tokoh-tokoh dari Ahlul Bidah, enggak dikafirkan. Ini Syekhul Islam mengatakan kepada siapa? Ulamaihim, kepada ulamanya mereka, wa qudatihim, kepada qadhi-qadhinya, kepada syuyukhihim, syuyukh mereka, dan umaraihim, dan kepada pemimpin mereka. Pokok dari kebodohan mereka yaitu syubhat aqliyah yang terjadi pada pemimpin mereka, yaitu mereka
tidak paham. Artinya mereka ini lalai, tidak paham tentang apa-apa yang sahih dari dalil-dalil syar'i ini, dan juga tidak paham cara berfikir yang waras. Seperti Allah di atas arsy. Secara fitrah orang mengatakan Allah di atas arsy. Siapapun dia, hatta dia orang kafir. Hatta dia orang kafir, mesti dia mengatakan kalau dia berdoa bagaimana? Hatta anak kecil angkat tangan di atas. Kita serahkan kepada yang di atas. Semua, hatta dia orang kafir. Fitrah. Yang kedua, saya dalil dari Quran, Nas Ar-Rahman Al-Arsy Istawa. Yang ketiga, dari hadis Nabi SAW, jelas Nabi menyebutkan tentang Aina Allah, di mana Allah? Dijawab oleh budak itu, fis sama, di atas langit. Wajib. Secara akal, ini akal. Akal menetapkan bahwa Allah punya sifat yang sempurna. Kesempurnaan Allah mesti berada di atas, nggak mungkin Allah di bawah. Akal. Allah di atas seluruh makhluk, dan Allah berpisah dengan makhluknya. Allah ba'in min khalqi, berpisah dengan makhluknya. Allah di atas. Yang mengatakan Allah di atas, Allah sendiri dalam Al-Quran menyebutkannya. Dan secara akal ini demikian. Makanya mereka tidak paham dalil, dan juga akalnya mereka tidak berpikir yang waras, mereka ini. Jadi kadang-kadang mereka diberikan oleh Allah SWT zakat, kepintaran, tapi nggak diberikan zakat, kesucian hati mereka nggak diberikan. Mereka diberikan ilmu, tapi nggak diberikan pemahaman yang benar. Ini kerugian dari tokoh-tokoh filsafat ahlul kalam, dari ahlul bidah. Makanya kita menghadapi mereka harus sabar. Nggak langsung kita kafirkan. Dalilnya jelas, tapi nggak boleh kita kafirkan. Dan kalau antum sudah kafirkan, akan terus tuh setan menggoda. Kok antum cuma satu yang kafirkan? Kan banyak. Tiap hari udah fulan kafir. Terakhir dirinya dikafirkan nantinya. Allah musta'an wa alaihi tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billah. Saya pikir cukup sampai di sini. Wassallallahu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.